Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Apriana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Cilegon, Provinsi Banten. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Model refleksi yang saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu 4P, terdiri atas peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. P yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah saya menyadari bahwa pembelajaran saya belum sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pendidikan seharusnya berhamba pada murid. Dan yang ketiga, saya menyadari bahwa mendidik bukan hanya menutaskan materi pembelajaran. Lalu pada pembelajaran modul 1.2, saya menyadari momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya, yaitu saya menyadari bahwa seorang guru harus memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, peran guru juga bukan hanya sebagai pengajar, namun berperan juga dalam mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, serta memimpin pengembangan sekolah. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan adalah proses menuntun dan mengembangkan budi pekerti luhur. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka guru harus mempunyai nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, sehingga akan tercipta murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. P yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti saya harus keluar dari zona nyaman. Saya harus memperbaiki cara mengajar menjadi lebih baik lagi, mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, dan menumbuhkan nilai-nilai guru penggerak dalam diri sendiri agar dapat lebih memaknai peran sebagai seorang guru. Lalu P yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang terpenting adalah menuntaskan materi. Murid adalah objek pembelajaran, seperti kertas kosong yang siap ditulisi apa saja. Yang paling penting adalah nilai kognitif, dan tadinya saya juga berpikir bahwa karakter atau budi pekerti murid adalah tanggung jawab guru PAIBP dan PPKN. Nah, sekarang saya berpikir bahwa murid adalah subjek pembelajaran. Pendidikan harus berpihak pada murid. Guru berperan sebagai fasilitator atau pamong yang menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Semua guru berperan dalam pembentukan budi pekerti luhur setiap murid. Saya juga berpikir harus menumbuhkan nilai-nilai guru penggerak dalam diri saya agar mendukung peran saya sebagai seorang guru. Dan P yang keempat adalah penerapan. Saya akan mencoba menjawab apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Beberapa rencana tersebut meliputi yang pertama, melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat anak, misalnya melalui permainan, media pembelajaran yang dibuat sendiri, pemanfaatan TIK dan internet, serta metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian yang kedua, melaksanakan asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif sebelum memulai pembelajaran. Yang keempat, melakukan kesepakatan kelas. Dan yang kelima, menjalin komunikasi dengan wali murid dalam menumbuhkan budi pekerti murid. Dalam meningkatkan kapasitas sebagai seorang guru penggerak, saya juga akan melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan menguatkan peran sebagai seorang guru penggerak. Demikianlah refleksi saya tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 dengan menggunakan metode 4P. Terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.